Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Nah, oke, kita lanjut di periode yang keempat, yaitu periode Orde Lama, tahun 1959 sampai 1966. Periode ini disebut dengan periode Orde Lama. Apa itu Orde Lama? Orde Lama itu artinya suatu masa pemerintahan, suatu orde pemerintahan di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 banyak terjadi penyimpangan, atau suatu periode, suatu masa pemerintahan di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Anak sekalian, setelah dekret presiden pada periode berikutnya, maka periode ini jelas. Maka sesuai dengan isi dari dekret presiden, Undang-Undang Dasar yang berlaku pada saat ini, periode ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 45, yang sering juga disebut dengan Undang-Undang Dasar asli, konstitusi asli. Nah, sebenarnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 45 itu juga dianggap Undang-Undang Dasar yang sementara, karena pada saat itu negara dalam keadaan yang mendesak, ya. Sebelum merdeka harus punya Undang-Undang Dasar. Nah, maka harus ada penyempurnaan di kemudian hari. Ya, harus mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau menurut Undang-Undang Dasar 45, maka anak sekalian, bentuk negaranya adalah tentu saja kesatuan. Bentuk pemerintahnya adalah republik, ya, dan sistem pemerintahnya adalah presidensial atau presidensial. Itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, lalu kemudian dilanjutkan di pasal 4, pasal 17 dan selanjutnya. Nah, menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, ya. Makanya disingkat biasanya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kemudian maka kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh presiden. Jadi menurut Undang-Undang Dasar 45, karena presidensil, maka kepala negaranya adalah presiden, kepala pemerintahnya adalah presiden juga. Presiden merangkap jabatan. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia yang dipelopori oleh Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Ya, kita memang sudah merasakan bagaimana mempraktekkan demokrasi liberal, ya, mulai dari 49 sampai 59. Ternyata itu tidak cocok, ya. Berarti benar harus kembali kepada apa yang sudah dirancang oleh para pendiri negara BPUPKI. Kita sudah punya namanya Pancasila. Pancasila itu adalah kristalisasi dari kepribadian bangsa Indonesia, ya. Kepribadian bangsa Indonesia itu ya ada di Pancasila itu. Maka ideologi yang harus dipraktekkan adalah ideologi Pancasila. Demokrasinya ya harus demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, gitu. Harusnya begitu. Namun pada periode sebelumnya liberal, ternyata negara menjadi kacau. Masa dalam waktu 9 tahun terjadi 7 kali pergantian kabinet. Konstituante tidak berhasil membuat Undang-Undang Dasar. Ya, ini karena pada saat itu terlalu bebas. Nah, anak sekalian, makanya sebagai gantinya ternyata Pak Soekarno mengusulkan adanya konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sesuai dengan sila keempat, ya. Jadi demokrasi yang dilandasi oleh permusyawaratan, musyawarah, kebersamaan, ya, kemufakatan, begitu. Namun lama-kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh presiden, pemimpin besar revolusi. Akhirnya segala sesuatu didasarkan pada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Jadi terjadi penyimpangan
di sila keempat ya, yang seharusnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Permusyawaratan di sini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR. Namun pada pelaksanaannya pada demokrasi pada periode ini demokrasi dipegang oleh presiden, yaitu Presiden Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Jadi semua kebijakan keputusan dimonopoli oleh Presiden Soekarno. Pelaksanaan pemerintahan periode ini meskipun berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, tapi kenyataannya anak sekalian terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang di awal Bapak katakan tadi, disebut Orde Lama, yaitu suatu masa pemerintahan atau suatu orde di mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Maka dari sini anak sekalian memang pada saat itu banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa saja itu? 1. Pembubaran DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR GR atau DPR gotong royong. Anak sekalian, menurut Undang-Undang Dasar 45, kedudukan DPR dan Presiden itu sama. Tidak boleh saling menjatuhkan. DPR tidak boleh menjatuhkan presiden, presiden tidak boleh menjatuhkan DPR. Ya. Nah, apa yang terjadi pada saat ini? Ternyata DPR yang dipilih oleh rakyat pada pemilu tahun 1955 itu dibubarkan oleh presiden. Nah, ini jelas melanggar Undang-Undang Dasar 45. Diganti dengan DPR GR. Nah, mengganti ini juga pelanggaran lagi. Harusnya menurut Undang-Undang Dasar 45 DPR itu dipilih oleh rakyat, bermakna harus ada pemilu lagi menggantikan DPR yang dibubarkan. Jadi salahnya 2 kali ini sudah di poin A. Yang kedua, membentuk MPR sementara atau membentuk MPRS yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Ini juga fatal. Menurut Undang-Undang Dasar 45 anak sekalian, anggota MPR itu ketika itu ya, anggota MPR itu harusnya terdiri dari semua anggota DPR ditambah utusan golongan. Ya, golongan budayawan, golongan agamawan, golongan ilmuwan ya dan lain sebagainya yang diangkat oleh presiden harusnya. Tapi pada saat ini semua anggota MPR diangkat oleh presiden. Ya. Pelanggaran yang kedua dan cukup fatal itu sebenarnya dalam sistem pemerintahan presidensial. Lalu kemudian yang ketiga, penetapan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS. Menurut Undang-Undang Dasar 45, jabatan presiden itu hanya 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Walaupun pada saat itu kalimatnya nggak jelas boleh dipilih kembali itu sampai batas berapa lama, ya. Namun kalau seharusnya ya hanya 5 tahun, lalu kemudian ada pemilu lagi, menang dipilih lagi, menang lagi dipilih lagi. Tapi yang terjadi tidak, MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Pelanggaran lagi, ya. Seharusnya presiden dipilih melalui dipilih oleh MPR. Seharusnya ya presiden itu pada saat itu ya menurut Undang-Undang Dasar 45 dipilih oleh MPR 5 tahun sekali. MPR itu adalah dari anggota DPR. DPR dipilih melalui pemilu 5 tahun sekali. Nah, harusnya begitu. Urutannya pemilu DPR dulu, lalu DPR menjadi MPR, MPR memilih presiden. Yang D, membentuk Front Nasional melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial yang ada di Indonesia. Ini tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, ya. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Lalu yang E, terjadi pemerasan dalam penghayatan Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi 3 unsur, yaitu Trisila, kemudian Trisila diperas lagi menjadi 1 unsur, yaitu Ekasila. Ekasila inilah yang dimaksud dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Karena pada saat itu anak sekalian, Presiden Soekarno cukup kerepotan karena banyaknya golongan-golongan
masyarakat, terutama partai politik ya, dan masing-masing ini kuat dengan egonya. Nah, Presiden Soekarno kemudian punya ide seperti ini. Gimana kalau Pancasila itu diganti saja dengan Nasakom? Jadi ada kelompok nasionalis di situ seperti PNI dan lain-lain. Lalu kelompok agama misalnya ada NU, Masumi dan lain-lain. Dan ada PKI. Ya, banyak sumber yang mengatakan bahwa adanya Nasakom ini adalah merupakan ide dari PKI, karena PKI pada saat itu memang memiliki suara dan kedudukan yang penting di dalam kancah pemerintahan Indonesia. Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis. Hal tersebut dimasukkan di dalam Undang-Undang RI nomor 18 tahun 65 tentang pemerintah daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Jadi, bila suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikut sertakan sebagai pimpinan DPR apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapat posisi strategis bahkan dominan karena merasa mempunyai posisi yang kuat. PKI melakukan pemberontakan ya pada tanggal 30 September 65 yang kemudian peristiwa ini disebut sebagai G30 SPKI dan merupakan puncak dari penyimpangan-penyimpangan dan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada saat itu, anak sekalian. Ya, jadi inilah keadaan persatuan dan kesatuan negara Indonesia periode 59 sampai 66. Intinya masih belum stabil. Persatuan dan kesatuan masih goyah ya, masih tidak stabil. Walaupun lumayan ya. Walaupun lumayan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Oke. Nah, anak sekalian, itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahami dengan baik, maka kalian bisa buka kembali video ini di YouTube Bapak, yaitu di PPKN Studio. Atau kalian kembali ke Google Classroom untuk membuka materi dengan lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.